berterima kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat.
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu. Sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom para pendengar Voice of Victory dimanapun berada, senang sekali berjumpa, haleluya. Saya berdoa buat setiap kita para pendengar, kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memasuki tema gereja kita bulan ini berbicara soal rekonsiliasi. Waktu saya mendapatkan tema ini, saya merasakan ini tema yang dibilang mudah, tidak mudah. Haleluya. Ya, kenapa? Karena kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya belajar daripada sebuah kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Jadi dari dasar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan dari awal sudah menetapkan setiap kita seharusnya hidup kita harus hidup dalam perdamaian. Tapi kenyataannya saya banyak sekali melihat bahwa banyak sekali hubungan yang rusak. Orang-orang yang katanya adalah warga kerajaan, yang katanya anak-anak Tuhan, hidupnya di sekelilingnya dipenuhi dengan konflik satu sama lain. Pernah saya datang ke rumah anak Tuhan, saya diundang sama orang tua di keluarga tersebut. Dan waktu kami bicara dengan orang tuanya, kami diperkenalkan dengan anak-anaknya. Lalu waktu anak-anaknya masuk ke kamarnya, orang tuanya menyatakan sesuatu sama saya yang di luar pikiran saya, ekspektasi saya. Orang tuanya ini sambil menitikan air mata, dia berkata, Pak Pendeta, sebetulnya saya pusing dengan anak-anak saya. Contoh itu seperti anak pertama dan anak kedua kami yang tadi saya kenalkan sama Pak Pendeta. Mereka satu rumah. Tapi Pak Pendeta tahu 3-4 tahun yang lalu mereka terjadi perselisihan, konflik kakak adik. Yang seharusnya itu biasa. Tapi mereka sampai sekarang tidak bicara sudah sekian lama. Wow, saya kaget, saya terkejut. Lalu saya bertanya sama bapak dan ibu ini, lalu anak-anak ini bagaimana secara kerohanian? Apakah mereka masih ke gereja? Yang mengejutkan saya, orang tuanya ini bilang, masih Pak Pendeta. Mereka masing-masing ke gereja, mereka masing-masing aktif di gerejanya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang ke gereja tidak menjamin sebagai pelaku firman Tuhan. Tapi saya percaya kita semua yang adalah warga kerajaan hari ini
kita bukan cuman menjadi orang-orang yang agamawi, tapi kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan waktu saya mempelajari tentang konflik yang terjadi, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama, bila mana salah satu merasa dirugikan, itu bisa menjadi sebuah konflik. Lalu yang kedua, waktu adanya sakit hati. Sakit hati, rasa yang sakit ini menyebabkan seseorang ini terjadi konflik satu sama lain dan putusnya sebuah hubungan. Dan yang ketiga, waktu salah satu merasa ditipu, dimanfaatkan, ini juga bisa menyebabkan hubungan yang tadinya sangat baik, tadinya sangat erat menjadi rusak. Lalu yang keempat, waktu salah satu merasakan ada pilih kasih, jadi seseorang yang merasakan itu merasa tidak nyaman, akhirnya hubungan pun menjadi rusak. Dan yang terakhir saudara, yang menyebabkan konflik, kalau adanya iri hati. Wow. Oleh sebab itu kita warga kerajaan, hindari hal-hal ini yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam konflik di dalam sebuah hubungan. Firman Tuhan tadi katakan, bukankah kita hidup harus dalam sebuah perdamaian? Kata pemulihan hubungan dalam bahasa Inggris dikatakan rekonsiliasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi berarti perbuatan untuk memulihkan hubungan, baik itu hubungan persahabatan atau juga menyelesaikan segala perbedaan yang terjadi. Nah, untuk itu kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Esau dan adiknya yang bernama Yakub. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 42 dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Saudara bayangkan, sampai kakak adik mau saling baku bunuh. Saya mau katakan kenapa? Karena kakaknya ini merasa adiknya memperlakukan dia sudah tidak mana semestinya dia dianggap seorang kakak atau abangnya. Dia mencuri hak kesulungan, dia membohongi ayahnya, lalu ayahnya memberkati adiknya ini. Dan itu ternyata sangat melukai seorang yang bernama Esau. Walaupun kita tahu ceritanya dalam Kejadian 33 ayat yang keempat, dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Akhirnya happy ending. Kedua saudara yang tadinya mau saling bunuh, yang saling dendam, tapi ternyata Tuhan sanggup untuk mengadakan rekonsiliasi, hubungannya bisa dipulihkan. Memang cerita ini memakan waktu sekitar 20 tahun untuk pemulihan terjadi. Tapi saya berdoa hari ini setiap para pendengar Voice of Victory, kalaupun di antara kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ada dalam sebuah konflik, kita gak perlu selama itu karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang menarik di sini ada beberapa hal, cara bagaimana hubungan itu bisa dipulihkan. Dalam Kejadian 33 ayat yang ketiga dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke depan kakaknya itu. Perhatikan kata, ia berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah sampai 7 kali. Ada dua hal yang saya belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana pemulihan hubungan bisa terjadi. Kata sujud sampai 7 kali. Yang pertama, saya mau katakan bahwa pada saat itu Yakub
Berbeda dengan Yakub yang dulu waktu meninggalkan rumah dia belum ada apa-apa dan dia masih anak yang masih juga belum dewasa seperti kakaknya juga. Tapi waktu dia meninggalkan rumah tersebut, dia sudah menjadi seorang pengusaha. Dia sudah menjadi orang yang berhasil, saudara. Tapi waktu dia mau memulihkan hubungan, yang pertama dia menanggalkan dulu semua identitasnya. Dia nggak bawa-bawa bahwa dia sekarang udah menjadi orang yang berhasil secara finansial. Dia menjadi orang yang hebat. Dia punya pelayan yang banyak. Dia tidak bawa-bawa itu. Seberapa banyak kita saat ini ingin melakukan rekonsiliasi, tapi kita masih membawa atribut kita. Kita masih membawa identitas kita. Saya mau katakan tanggalkan itu dulu, supaya pemulihan hubungan itu bisa terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saya belajar, saudara, waktu dia sujud. Yakub ini sujud di depan kakaknya ini sampai 7 kali. Kenapa sampai 7 kali? Karena di dalam proses 20 tahun bukan cuma Esau yang sedang didewasakan, Yakub juga mengalami pendewasaan. Dan saya mau katakan, ini yang membuat dia memiliki kerendahan hati. Haleluya. Sebetulnya 20 tahun yang lalu kalau dia punya kerendahan hati, dia temui kakaknya, dia bilang, aku salah, maafkan aku, ampuni aku. Mungkin kakaknya yang ingin membunuh pun akan menjadi tidak jadi. Tapi dia tetap bersikeras. Dia tetap malah meninggalkan rumah itu, dia kabur. Tapi 20 tahun kemudian proses berjalan. Dia memiliki kerendahan hati dan dia mau merendahkan di hadapan kakaknya. Seberapa banyak kita hari ini mau mengadakan pemulihan, tapi kita mau berkata, iya tapi, iya karena, ya kan, soalnya ini itu, dan kita cari kambing hitam. Saudara, kalau seperti itu pemulihan akan sulit terjadi. Kenapa? Karena kita masih sombong. Belajar punya kerendahan hati. Kalau memang kita salah, akui kita salah. Amin. Maka Tuhan akan membela kita. Hal yang ketiga, yang terakhir saya belajar, saudara, dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, untanya menjadi 2 pasukan. Saudara, waktu dia menghampiri kakaknya, bukan dia gak ada rasa ketakutan. Kesalahan itu akan selalu mengintimidasi. Makanya belajar kita menjaga hidup kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan, dia mengambil langkah untuk rekonsiliasi dengan dia berjalan dalam keberanian. Hari ini kadang-kadang kita sudah ada keinginan, tapi kita dihantui rasa takut sehingga kita tidak bisa melangkah untuk melakukan pemulihan hubungan. Saya mau katakan bahwa jangan cuma menjadi slogan Christ in you, Christ in me. Kalau Kristus berdiam dalam hidupmu, dalam hidup saya, rohnya akan justru memampukan kita dari yang kita tidak merasa mampu menjadi mampu. Berjalanlah, libatkan Tuhan, berjalan dalam keberanian, dan saya percaya pemulihan hubungan akan terjadi. Esau dan Yakub hubungannya terakhir menjadi begitu indah. Abangnya memeluk dia dan terjadi rekonsiliasi. Saya berdoa buat kita semuanya, warga kerajaan, para pendengar Voice of Victory, kita betul-betul mengalami victory, betul-betul mengalami kemenangan bersama Raja kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar Voice in Victory ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada hari-hari ini Tuhan, hubungan kami yang sedang tidak beres, baik hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, Engkau memampukan kami. Hamba mau katakan hubungan kami dipulihkan karena anugerah Tuhan lebih dulu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.